Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan membahas rangkuman tema 1 kelas 6 part 1. Nanti kita membahas PKN dan bahasa Indonesia. Kenapa saya bagi part agar videonya tentu saja tidak terlalu panjang dan adik-adik bisa melihat videonya singkat namun jelas ya. Oke, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, jangan lupa subscribe. Kemudian bagi yang ingin ikut di grup pembelajaran BMI, silakan mengikuti melalui link yang ada di deskripsi, agar ketika saya mengupload video, adik-adik sudah langsung menerima link dari saya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Pembelajaran PKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, sila pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah Pak Bayu jelaskan tadi. Nah, yang kedua atau sila kedua, bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan, dan bisa disebut tidak diskriminatif. Yang kedua, menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, membela kebenaran dan keadilan, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Itu adalah penerapan di sila kedua. Kemudian kita masuk di penerapan Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bunyinya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke. Nah, rangkuman Pancasila, rangkuman PPKN ya di kelas 6 tema 1 membahas tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama sampai sila ketiga. Kemudian nanti dilanjutkan di tema-tema berikutnya, ada materi PPKN juga membahas tentang penerapan Pancasila. Nah, sekarang kita masuk di bahasa Indonesia. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, kita akan membahas yang pertama di bahasa Indonesia di kelas 6 tema 1 yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat utama tentu saja kalimatnya yang paling umum, dijelaskan oleh kalimat yang lain. Yang ketiga itu kuncinya selalu diulang-ulang secara langsung atau dengan kata ganti. Kalau kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kemudian di slide selanjutnya kalimat tetap ya, kalimat utama dan penjelas. Lanjutannya ada ide pokok
ide pokok itu adalah kalimat inti atau pokok paragraf. Kalimat yang paling inti di sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok atau kalimat utama. Ide pokok didukung oleh ide-ide penjelas dalam paragraf. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama yang harus kalian cermati yaitu bacalah setiap paragraf dalam bacaan dengan cermat dan teliti. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Ide pokok sebagai inti paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, atau di akhir atau di awal ya, dan di seluruh paragraf. Nah, jadi kalimat utama itu bisa terletak di awal atau di akhir. Nah, di seluruh paragraf itu nantinya kalimat yang paling inti itu yang mana. Makanya yang pertama harus dilakukan yaitu bacalah paragraf dalam bacaan dengan cermat atau teliti. Yang kelima, yang terakhir, jika berupa kalimat majemuk berada di dalam induk kalimat seperti itu. Nah, sekarang masuk di kesimpulan. Tadi sudah membahas tentang kalimat utama, penjelas, terus membahas tentang ide pokok. Sekarang membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan wacana merupakan pendapat akhir dari suatu permasalahan dalam wacana dan merupakan inti masalah yang dibicarakan. Itu pengertian dari sebuah kesimpulan wacana. Jadi ketika adik-adik membaca berita atau membaca cerita itu, nanti ketika adik-adik sudah mencermati bacaan yang ada di paragraf itu, pasti nanti kita bisa menyimpulkan apa yang kalian baca tadi, bisa disimpulkan. Nah, kita lanjut di peta pikiran atau mind map ya. Nanti setelah penjelasannya ini Pak Bayu juga punya contohnya mind mapping yang Pak Bayu buat sendiri. Nah, peta pikiran atau mind map, langkah-langkah ketika membuat peta pikiran yaitu siapkan kertas atau buatlah lingkaran di tengahnya, letakkan gagasan utama di tengah lingkaran itu, tambahkan cabang untuk poin-poin kunci. Gunakan alat tulis berwarna-warni. Tulis kata kunci pada tiap cabang. Lalu kembangkan dengan menambah ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Tambahkan simbol gambar, pola huruf kapital, huruf tebal, garis miring, garis bawah. Nah, seperti contoh yang di layar adik-adik ya, mind mapping yang Pak Bayu buat yaitu tentang komputer dan media pembelajaran. Nah, yang modul pertama itu membahas tentang konsep pemanfaatan media pembelajaran dan seterusnya sampai modul 9. Kemudian modul yang pertama itu membahas tentang konsep media dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu yang pertama itu menggali media dalam mengajar atau pokok-pokok yang ada di dalam modul 1 ini kita cabangkan lagi, atau adik-adik juga bisa sekreatif mungkin, tidak seperti yang ada di contohnya Pak Bayu ini, atau bisa ya kreatifnya yaitu membuat akar pohon. Jadi yang pertama membahas tentang apa, kemudian cabang-cabangnya jadi kalimat yang gagasan intinya itu apa aja. Jadi tidak harus seperti ini ya. Nah, kenapa kok kita harus membuat poin-poin kunci agar adik-adik ketika nanti menjelaskan atau presentasi di depan selalu dan bisa menjawab apa yang dibahas di
bab pertama misalnya, di bab kedua itu membahas tentang apa, di bab ketiga itu membahas tentang apa. Nah, dengan kita membuat poin-poin kunci ya, atau gagasan-gagasan yang paling penting, atau menambahkan ranting yang berisi gagasan-gagasan penting ini, kita bahwa nantinya kita akan belajar, oh ini membahas tentang yang di contohnya Pak Bayu membahas tentang konsep pemanfaatan media dalam belajar itu apa. Nah, terus di modul 9 panduan tegas tugas dan praktik. Nah, yang tugas pertama itu membuat apa ya. Nah, dari ini pokok judul buku, kemudian Pak Bayu memasukkan tentang bab pertama sampai 9, kemudian di masing-masing bab ini Pak Bayu juga menjelaskan apa yang kita pelajari nanti. Nah, ini disebut dengan mind map atau peta pikiran. Oke, itu saja. Di kelas 6 ada rangkuman mata pembelajaran IPS membahas tentang ASEAN ya, terus IPA membahas tentang berbagai macam bunga, apa itu nektar, serbuk bunga. Nah, nanti kita bahas sesuai dengan yang ada di tema 1. Makanya Pak Bayu pakai part 1 sampai nanti keberapa saya juga kurang tahu. Yang penting Pak Bayu menjelaskan, saya buat bagian-bagian agar videonya juga tidak terlalu panjang, terus videonya juga singkat, padat dan jelas ya. Itu saja yang dapat Pak Bayu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Kita tunggu di kelas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.